Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumil la yu'minun. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Para mahasiswa perbankan syariah semester 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di WA. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pada perkuliahan Bapak pertama ini, Bapak mengampu mata kuliah Fintech, Finansial Teknologi. Di era 4.0 ini ada perkembangan dunia yang luar biasa. Kita sering menggunakan OVO, e-wallet, GoPay, dan lain-lain. Itu adalah salah satu fintech, finansial teknologi. Ada juga aplikasi saham yang terdaftar di OJK, ada Ajaib, Bibit, Bareksa, Pion Mobile, dan lain-lain. Apa itu fintech, finansial teknologi? Finansial teknologi berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu fintech? Fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Lalu bagaimana perkembangan teknologi finansial Indonesia? Dimulai tahun 2006, tetapi saat itu masih sedikit perusahaan yang menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar finansial teknologi OJK. Lalu pada tahun 2017 berkembang lagi fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Lalu selanjutnya itu dasar hukum fintech di Indonesia. Dasar hukum finansial teknologi di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. 2. Peraturan BI nomor 18/17/PBI 2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Dan yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Lalu apa sih manfaatnya finansial teknologi di Indonesia? Mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak sekali manfaat finansial teknologi. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama manfaat fintech adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah.
Ketika akan melakukan transaksi finansial, antum tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. Yang kedua adalah akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Yang ketiga adalah mendukung inklusi keuangan. Manfaat fintech yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai pinjam meminjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun semakin meningkat. Yang keempat adalah mempercepat perputaran ekonomi. Manfaat fintech adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Lalu selanjutnya jenis-jenis finansial teknologi di Indonesia itu apa saja? Yang pertama adalah peer-to-peer lending. Jenis pertama fintech adalah peer-to-peer lending. Jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Adanya contoh fintech ini membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Tapi kita harus tetap waspada terhadap fintech ilegal seperti pinjaman online yang tidak resmi yang berpotensi menipu nasabahnya. Pastikan antum memilih pinjaman online yang legal, yang syariah ketika akan meminjam. Tentunya cari yang benar-benar syariah, dan jangan lupa ketika pinjam jangan untuk konsumsi tapi untuk berusaha. Yang kedua adalah crowdfunding. Crowdfunding adalah produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding tak hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan donasi saja, namun juga diterapkan dalam mengembangkan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. Yang ketiga adalah e-wallet. Jenis fintech yang berikutnya adalah dompet digital atau disebut juga dengan e-wallet. Produk fintech satu ini berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk fintech berupa e-wallet adalah untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain seperti marketplace, merchant app, dan semacamnya. Yang keempat adalah microfinance. Keempat jenis fintech adalah microfinance. Microfinance merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Selanjutnya itu payment gateway. Jenis kelima fintech adalah payment gateway. Payment gateway merupakan sistem fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh fintech dalam payment gateway yaitu PayPal. Kemudian yang enam adalah investasi. Seiring berkembangnya fintech, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Contoh,
Nanti umpama kita mau praktek di saham, ya kita pakai ajaib. Nah, ini modalnya murah, bisa 10.000, 100.000 dan lain sebagainya. Nanti kita akan praktek bagaimana cara bermain saham, terutama saham-saham syariah. Kita harus praktek juga agar kita tahu. Para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk para mahasiswa semua. Dan saya mengucapkan permohonan maaf atas nama dosen, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.